Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tayyib. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Arju fi sihatin wa afiyah. Harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tayyib. Hayya nabda dirasatana fi hadal yawm bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Hadal yawm sanata'allam an maharatil kitabah. Hari ini kita akan belajar tentang maharah kitabah, dan adapun materinya tentang al-idhafah. Baik. Video ini berisikan tentang tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi pembelajaran. Baik. Masuk pada tujuan pembelajaran. Siswa mampu menulis huruf hijaiyah baik terpisah ataupun digabung dengan benar. Kemudian, siswa mampu menulis kalimat sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal idhofah. Kemudian, siswa mampu meletakkan tanda baca secara tepat. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu tentang al-idhafah. Silakan kalian semua untuk menyimak penjelasan berikut ini. Al-idhafah. Apa sih itu idhofah? Mari sama-sama kita simak. Idhofah merupakan gabungan dari dua isim atau kata benda, yaitu isim plus isim atau kata benda plus kata benda. Contohnya, baitullahi. Baitullahi. Nah, inilah yang disebut dengan idhofah. Adapun arti dari Baitullah tadi ialah rumah Allah atau rumah milik Allah. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu idhofah memiliki dua istilah. Yang pertama, mudhaf atau yang disandarkan. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaih atau yang jadi sandaran. Adapun syarat dari mudhaf, yang pertama, mudhaf tidak boleh beralif lam atau bertanwin. Misalkan contoh tadi, baitullahi, yang mana mudhafnya yaitu kata baitu, yang awalnya baitun, karena berubah menjadi mudhaf maka diubah menjadi baitu, tanwinnya dihilangkan. Kemudian yang kedua, hukum dari mudhaf ialah menyesuaikan posisi dalam kalimat. Artinya boleh berubah-ubah. Misalkan dimasuki oleh huruf jar atau huruf khafat. Misalkan ila baitillahi. Di situ kata baitu yang awalnya baitu berubah menjadi baitillah karena didahului oleh huruf jar. Kemudian
Istilah yang kedua yaitu mudhof ilaih atau yang jadi sandaran. Adapun syaratnya, mudhof ilaih boleh beralif lam atau bertanwin. Misalkan contoh tadi, Baitullahi. Yang mana mudhof ilaihnya? Yaitu Allahi. Allahi itu adalah mudhof ilaihnya. Adapun syarat yang kedua, hukum dari mudhof ilaih ialah wajib majrur atau khafat yang tandanya dengan kasroh. Misalkan tadi Baitullahi, kata Allahi itu ialah mudhof ilaih dan wajib berharokat kasroh. Kemudian idhofah memiliki beberapa pola atau bisa juga disebut dengan fungsi tujuan. Fungsi yang pertama yaitu milik atau kepemilikan. Misalkan kita menemukan contoh, misalkan kita menemukan dua isim. Yang pertama kitabun, buku atau kitab, dan tilmidun, yaitu siswa atau murid. Bagaimana kita ubah ke bentuk idhofahnya? Mari diperhatikan, yaitu menjadi kitabut tilmidi. Kitabut tilmidi, yaitu buku milik siswa atau murid. Kata kitabu menjadi mudhof dan at-tilmidi menjadi mudhof ilaih. Kemudian pada masuk fungsi kedua yaitu dari atau terbuat dari. Misalkan contoh dari dua isim, libasun itu baju atau pakaian, dan kumasyun itu kain. Bagaimana kita ubah ke idhofah? Menjadi libasul kumashi, yang artinya baju dari kain atau baju terbuat dari kain. Libasu itu mudhof dan al-kumashi itu mudhof ilaih. Kemudian masuk pada fungsi yang ketiga yaitu di. Misalkan contoh dari dua isim, babun itu pintu, faslun itu kelas. Kemudian kita ubah ke idhofah menjadi babul fasli, yaitu pintu kelas atau pintu di kelas. Babu itu mudhof dan al-fasli itu mudhof ilaih. Kemudian fungsi terakhir yaitu untuk atau peruntukan. Misalkan kita menemukan dua isim dari kata gurfatun itu ruangan dan naumun tidur. Kita ubah menjadi idhofah menjadi gurfatun naumi, yaitu artinya ruang untuk tidur atau ruangan untuk tidur. Gurfatu itu mudhof dan an-naumi itu mudhof ilaih. Tayyib. Kaifa? Hal fahimtum? Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan kalian replay kembali video tadi sampai kalian oke? Tayyib. Jika kalian sudah paham, mari kita masuk pada
evaluasi pembelajaran. Ada 5 soal. Perintahnya, silahkan kalian buat bentuk idofahnya, dilengkapi dengan harokat dan arti dari kata tersebut. Fahimtum? Misalkan kakak contohkan dari kata kitabun dan ustad. Kitabun itu buku, ustadun itu guru. Kemudian diubah menjadi bentuk idofah menjadi kitabun ustadi. Kemudian kalian beri harokat yang lengkap, kitabul ustadi. Lalu kalian artikan kata tersebut, kitabul ustadi yang berarti buku milik, buka kurung, milik, tutup kurung, guru. Saya ulang, kata ulang. Kitabul ustadi yang artinya buku, buka kurung, milik, tutup kurung, guru, yang berarti buku milik guru. Kemudian kalian tentukan mudhofnya yang mana dan mudhof ilaihnya yang mana. Misalkan tadi kitabu mudhof dan al-ustadi itu mudhof ilaih. Thayyib. Fahimtum? Selamat mengerjakan. Masa. Thayyib. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita simpulkan bersama-sama ya tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, kita hari ini telah belajar tentang maharatul kitab, yaitu keterampilan menulis. Adapun materi atau topiknya tentang al-idofah. Adapun materi pengertian dari idofah, yang mana pengertiannya ialah gabungan dari 2 isim atau 2 kata benda, itu isim plus isim. Misalkan pada contoh tadi Baitullahi, mana artinya rumah milik Allah. Kemudian tadi ada 4 fungsi dari idofah. Yang pertama itu ada milik atau kepemilikan. Yang kedua ialah terbuat dari atau dari. Yang ketiga ialah di. Yang keempat yaitu untuk atau peruntukan. Thayyib. Pesan dari kakak, tetap semangat dalam belajar. Jika tidak paham, silahkan bertanya kepada teman atau kawan yang lebih paham. Baik, hayya nakhtatim dirasatana fi hadzal yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.